pagi para pejuang cuan. Selamat datang buat mereka yang sudah cuan, yang belum cuan, yang mau nambah cuan. Semuanya disambut dengan kekeluargaan di sini. Yuk manfaatkan di pagi hari ini 1 jam sebelum pasar buka untuk berkonsultasi saham yang hendak dibeli atau yang ada di portofolio teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan lebih terarah. Teman-teman trading dengan hati lebih tenang, pikiran jernih, dan yang juga tak kalah penting yang kita kejar, yang kita perjuangkan adalah kita bisa mengumpulkan cuan. Apakah saham itu memiliki potensi cuan atau kita perlu berhati-hati? Karena kondisinya pasarnya IHSG saat ini berada di resisten, di mana beberapa saham-saham yang berfundamental bagus, saham-saham blue chip, saham-saham favorit, saham-saham yang paling sering dibicarakan sedang mengalami penurunan, retracement. Tetapi apakah penurunan itu memberikan kesempatan untuk kita memiliki saham-saham tersebut, atau kita perlu hindari, kita perlu berhati-hati, atau kita perlu tunggu karena momentumnya atau timingnya belum tepat? Ya, ini adalah PTPP. Kita lihat PTPP. Oke, untuk PTPP pasarnya ini penjualan meningkat ya, lumayan meningkat, jadi perlu hati-hati ya, perlu hati-hati untuk PTPP. Tetapi kabar gembiranya adalah PTPP saat ini nih lagi ketahan di supportnya 424, itu adalah supportnya ya. Saat ini ditutup. Terima kasih Yasir ya, Sersan Support Yasir. Terima kasih buat kiriman gift-nya. Ya, teman-teman di sini di komunitas kita, komunitas Radar Cuan nih, kita punya teman-teman punya beberapa pangkat ya, Sersan Support, yang mereka yang dukung, kasih gift di acara-acara live kita, sehingga acara komunitas ini tetap semangat, tetap berjalan dengan baik karena dukungan-dukungan dari teman-teman. Ya, balik lagi ke PTPP. PTPP saat ini ada di support ya, ada di support. Kita lihat apakah ada demand masuk di support ini ya. Biasanya ada demand, ada pembelian masuk sehingga dia rebound kembali. Karena secara jangka menengah PTPP ini masih dikuasain oleh pembeli ya, cuman memang volume jual agak meningkat. Nah, perlu lihat apakah ada demand yang masuk sehingga menyetop volume penjualan nggak, atau namanya stopping volume gitu ya. Ada peluang untuk rebound, ada peluang untuk rebound ya, tapi teman-teman perlu perhatikan dulu, perlu tunggu dulu ya. Sebentar saya lihat support yang berikutnya ya. Oke, support 375 perlu diperhatiin sih ya. Kalau seandainya masih ada tekanan, demandnya belum terlalu kuat, meskipun saya bilang mungkin akan memantul karena ini ada di support, mungkin 375 itu akan menahan penurunan lebih lanjut ya untuk PTPP. Jadi perlu lihat dulu, perlu sabar dulu. Saya perlu lihat pertempuran bull dan bear di hari ini, di beberapa candle ke depan, 1-2 candle ke depan, sehingga saya bisa menentukan, oh oke, arahnya nih volume beli yang menang, oh ini seller supply yang menang gitu ya. Oke, selanjutnya adalah Petro. Yuk teman-teman boleh absen dulu yang hadir, tap-tap screen-nya ya, tap-tap screen, tanda like acara ini, tanda teman-teman mendapatkan manfaat. Oke, Petro, kita lihat Petro. Oke.
Ya Petro ini supportnya 3000 selama 3000 kemudian 2750 ya Petro. Harusnya Petro bertahan di daerah, bisa bertahan ketika ada tekanan. Memang volume jualnya aksi ambil untung agak mengganggu Petro beberapa hari yang lalu, beberapa hari transaksi yang lalu, berarti minggu lalu ya. Tetapi sebetulnya demand masih dominan, demand masih menguasai pasar. Harusnya Petro bisa rebound. Anggap aja retracement ini, bukan anggap, memang retracement ini, penurunan harga mundur ini sebetulnya wajar aja. Dan harusnya bertahan di atas 3000. Kalau seandainya terlalu kuat, sejelek-jeleknya 2770 akan menahan penurunan harga sebelum dia melanjutkan kenaikannya kembali ya. Oke, kita coba lihat Jambi hadir ya, keren. Sebentar ya, saya cek. Oh, BRMS. Sebentar ya. Oh, Yasir ngabsen doang nih, kirim hadiah cuma ngabsen, nggak nanya. Oke, kita ke BRMS. Thank you Wesley. Wesley ini sebentar lagi, Wesley ini termasuk kadet yang sering kasih gift buat komunitas ini, yang mendukung komunitas ini. Beberapa poin lagi dia akan masuk, naik pangkatnya jadi sersan support. Di sini ada sersan support, ada letnan kolonel, letnan candle hijau ya, berdasarkan gift yang teman-teman kasih. Oke, beberapa kadet seperti Yukoso, Yasir, Wesley itu mereka sebentar lagi kalau mereka rutin akan naik pangkatnya. Oke, BRMS nih volume beli meningkat. Volume akumulasi tepatnya, volume akumulasi meningkat. Tetapi pasarnya tuh masih didominasi oleh penjual ya, yang masih didominasi oleh penjual. Tetapi nih ya, thank you Haliman buat kiriman giftnya. Tetapi bandarnya ini dia mampu menahan di 360-an ya. Dia mampu menahan di 360-an. Kalau BRMS ini dapat di bawah 360, 350-an, itu menarik ya. Masih akan volatile untuk BRMS gitu. Bandarnya hanya bersifat hanya maintain harga aja di 360. Dia kayaknya nunggu momen sambil dia akumulasi. Kelihatannya waktunya dia untuk menaikkan harga itu belum. Saat ini kenaikan harganya itu masih dilakukan oleh retail, tetapi ada volume akumulasi, kabar gembiranya ya. Sabar, BRMS masih volatile. Ya, 360 harusnya support yang cukup kuat. Selama ini bandarnya bertahan di situ. Ada Ruth, thank you Murah Utama buat kiriman giftnya. Oh ya, hari ini masih tetap challenge saya berlaku. Saya ada 1-2 kandidat rekomendasi saham. Kalau saya capek 20 donat hari ini, live ini, saya akan bocorin sahamnya. Sahamnya memang udah naik sejak saya kasih tantangan ini, udah naik 20%-an. Kemarin naik lumayan banget. Sayang tuh teman-teman, kita nggak capek target live-nya. Nah, tapi masih ada peluang berapa persen, mungkin sekitar di atas 5% gitu, dekat resistennya. Tapi kita itu kalau seandainya itu ternyata ketembus, ya udah saya akan kasih rekomendasi yang kedua ya. Oke, Adaro, kita lihat Adaro apakah dia berhasil. Sebentar ya. Adaro ya, saya tetap kasih challenge buat teman-teman. Kalau live ini capai target 20 donat patungan rame-rame, saya akan bukakan satu rekomendasi saham yang memang udah naik 20%-an sih. Harusnya kemarin waktu challenge hari Jumat, teman-teman kalau capek hari itu naiknya kencang banget. Oke.
Oke, Adaro. Oke, Adaro sebentar. Oke, Adaro bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness ya. Ini buy on weakness. Berhasil kejebol supportnya. Support berikutnya di 2000, di 2000. Tapi kalau Adaro ke nembus di bawah 1890, lupakan dulu Adaro. Kalau dia nembus 1890. Tetapi manfaatkan Adaro ini untuk buy on weakness. Masih akan ada harga mundur ya, jadi jangan agresif, jangan buru-buru, jangan kena jebakan tiba-tiba rebound technical, rebound sesaat ya untuk Adaro. Teman-teman perlu mempersiapkan hati. Wah, terima kasih Kang Santri NU buat kiriman hadiahnya ya. Saya coba cek dulu. Oh ya, Kang, di komunitas kita nih yang punya pangkat kolonel hijau berdasarkan gift yang mereka berikan itu ada 2 orang yang kolonel kanel hijau. Tapi yang di bawahnya pangkat selanjutnya adalah sersan support, itu ada Kang Santri NU, Kocuan, Jeki, dan Teni, itu sersan support ya. Dan ada, jadi kita seru-seruan nih, kita buat yang kasih gift kita hargai mereka karena support komunitas ini. Komunitas ini tetap rame, tetap hidup karena dukungan teman-teman ya. Oke, PGO gini, teman-teman perlu menyiapkan hati. Kemungkinan akan harganya masih akan berlanjut mundur ya, retracement karena volume jualnya lumayan meningkat ya, dan agak mempengaruhi volume akumulasi ya. Mereka yang melakukan pembelian untuk jangka panjang PGO ternyata mereka mulai melepaskan barangnya. Jadi dianggap bahwa harga udah cukup tinggi buat PGO. Jadi teman-teman perlu hati-hati ya. Dia akan mundur agak lumayan nih, agak lumayan mundurnya ya. Itu untuk PGO, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman selamatin cuannya ya. Oke, Elsa, kita lihat Elsa. Kita agak kebut ya, pertanyaannya banyak bener. Oke, Elsa nih volume jualnya lumayan meningkat. Marketnya didominasi oleh penjual. Jadi teman-teman perlu berhati-hati ya, perlu berhati-hati. Amankan cuan teman-teman. Berpotensi untuk melanjutkan penurunannya. Support selanjutnya adalah di 455, 429 ya. Seperti yang saya infokan ke teman-teman, saya minta perhatian. IHSG memang saat ini ada di resisten. Beberapa saham yang bagus, banyak yang melakukan aksi ambil untung. Jadi teman-teman perlu mewaspadai ya, meskipun sudah membreak out resistennya, tetapi banyak saham di IHSG itu saham-saham berfundamental bagus masih dalam kondisi pullback, lagi mundur. Bahkan ada mereka yang seperti tadi PGO, kemudian tadi yang ditanya apa tuh, Adaro Elsa ya. Elsa ini perlu hati-hati ya teman-teman ya. Selamatin cuannya, pasang stop lossnya. Jangan takut stop loss. Stop loss itu biasa aja ya, daripada ke teman-teman modalnya kejepit di situ, nggak bisa ngapa-ngapain, kehilangan potensi cuannya. Oke, selamat datang Kolonel Candle Hijau, Letnan Candle Hijau 389. Oke, kita kejar langsung ya. Kita kejar langsung adalah ERA. Sebentar ya. Ya teman-teman, tolong yang saya udah kasih peringatan saham-sahamnya jangan takut untuk pasang stop loss. Ya, jangan sampai teman-teman nyangkut di situ dan kehilangan potensi keuntungan di saham lain ya. Nyari keuntungan 5%, 10% dari kerugiannya bisa pindah ke saham yang lain. 5% banyak yang setiap hari naik di situ 5%. Oke, selanjutnya adalah ERA.
Oke, era ini masih didominasi oleh pembeli ya. Era masih didominasi oleh pembeli, tetapi mulai muncul supply, volume jual ya. Perlu hati-hati pasang trailing stop. 470 untuk sebentar ya, 470. Ya 500 jangan sampai tembus ya, 500 jangan sampai tembus. Kalau tembus ya udah keluar aja dulu. Memang supportnya masih 470, support keduanya 470 dan selanjutnya ya. Buat teman-teman yang belum dijawab, tetap sabar, tunggu. Tadi apa? Java. Aduh, Java. Thank you Wawan buat kiriman nasinya buat sarapan di usah. Oke, untuk Java ini boleh nggak jangan masuk dulu? Jangan masuk dulu deh. Jangan masuk dulu ya. Jangan masuk dulu. Java jangan masuk dulu. Oke, untuk informasi bandar Java nih, kalau kita beli ketahuan gitu ya, jumlahnya agak lumayan, dia tuh kurang terlalu suka diikutin. Salah satu bandar yang tidak terlalu suka kalau diikutin itu adalah Java, ESA, itu nggak terlalu suka ya. Jadi jangan ketahuan kalau mau beli jumlahnya kegedean harus dipecah ya. Ada beberapa bandar tuh nggak suka ketika dia akumulasi kalian masuk, itu malah dia acak-acak nggak jadi dinaikin ya. Ini Java tunggu dulu aja deh ya, tunggu pantulan disertai volume. PNBN thank you Macalina buat kiriman giftnya. Oke, PNBN memang berpotensi untuk melanjutkan reboundnya ya, berpotensi untuk melanjutkan reboundnya. Sebetulnya pasarnya tuh masih digelayutin oleh sentimen negatif. Jadi harga kemungkinan masih bisa tertekan, oke. Tetapi ada peluang rebound untuk PNBN. Perlu melihat konsistensi volume beli, volume demand yang masuk ke saham ini untuk 1-2 candle ke depan ya. Perlu lihat dulu, perlu sebagai konfirmasi. Tetapi ada peluang rebound ya, ada volumenya. Tetapi kondisi pasarnya aja masih sentimen bearishnya itu yang masih membuat dia mungkin pelaku pasar masih enggan untuk join di saham ini, ataupun harga masih bisa tertekan. Tetapi peluang masih ada rebound. Perlu lihat dulu ya 1-2 candle ke depan. Nyicil sih boleh, stop lossnya tuh di ya 1150 ya, 1100, kalau di bawahnya 1140 lah ya. Ya kalau mau nyicil ya. Ada peluang rebound tapi kekuatan trennya belum terlalu kuat. Teman-teman jangan takut untuk stop loss ya. Karena minggu ini kita akan ada data sangat penting, yaitu pernyataan The Fed. Jadi pasarnya itu akan volatile. Saat ini IHSG ada di resisten, meskipun breakout, tetapi ada risiko terkoreksi. Jadi teman-teman jangan takut untuk stop loss, meskipun saat ini udah rugi. Kalau 5% itu mah saya biasanya udah stop loss, kemungkinan ada merahnya. Ya karena akan menunggu data FOMC meeting minutes, hasil rapat FOMC Bank Sentral Amerika bulan kemarin. Oke, MPMX sih masih lanjutin kenaikannya ya. Lanjutin dia ngerayap naik. NICL, NICL.
Waduh, datanya terbatas lagi. Pasar masih didominasi oleh pembeli NICL ya. Jadi harga masih bisa dinaikkan. Ini saham gorengan, naiknya kencang. Tetapi volume belinya, demand-nya itu mulai turun. Jadi perlu hati-hati itu ya. Ya. Aku nggak mantau apakah dia masih suspend atau enggak, saham-saham yang teman-teman tanya. Tetapi aku lihat di indikator di hari terakhirnya. Mungkin kalau suspend ya sebelum suspend gitu ya. Jadi ketika dibuka suspendnya kira-kira reaksi harganya akan seperti ini. ITMG. ITMG kecenderungannya akan berkonsolidasi. Harga hari ini ditutup kemarin ditutup 22.500, 22.850 akan jadi tahanan. Kelihatannya dia akan mundur lagi kalau pun nyentuh ke situ karena memang demand-nya belum masuk. Belum ada demand ya. Jadi kelihatannya dia konsolidasi aja. Kecenderungan konsolidasi ya, mendatar harganya. Sambil nunggu apakah ada ada demand yang masuk nggak? Ya, ini Sido ini masih belum konsisten volumenya. Ada demand masuk, tetapi belum konsisten. Jadi kecenderungannya aku bilang dia masih akan mendatar di daerah support ini. Ya, di daerah support ini. Oke, aku lanjut dulu buat pertanyaan teman-teman. Aku belum bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang fundamental nih, yang ini ya. FOMC meeting minutes the Fed sih sebetulnya pengaruhnya udah diperkirakan bahwa dia tuh sudah diperkirakan nggak terlalu signifikan banget. Tetapi sebelum pengumuman FOMC meeting minute hasil rapat itu pasarnya memang berpengaruh, maksudnya akan volatile. Tapi setelah keluar biasa aja, karena pasar perlu melihat tindakan nyata kapan dia nurunin suku bunganya. Ya, FOMC meeting minute pengumumannya akan berlaku buat semua saham. Jadi dia akan bukan semua saham sih. IHSG akan terpengaruh. Jadi kemungkinan masih ada koreksi lah, tetapi ya koreksi teknikal aja. Adaro aku nggak bisa ulang, udah dijawab tadi ya. AADI, kita lihat AADI temennya aja karena ini belum dibahas, belum dijawab. Oke, kalau AADI AADI ini ada di daerah support. Ada daerah support. Kalau buat trading harian, untuk sementara buat trading harian aja. Belum ada volume akumulasi. Ya, volume akumulasi. Jadi ada trading harian naik berapa persen gitu mungkin. Itu menarik dan naiknya ya mungkin 3-5% kayak gitu ya. Karena ini ada di daerah support, kemungkinan akan memantul, tetapi bukan untuk akumulasi. Ya, belum untuk akumulasi trading jangka menengah, bukan. Ini buat trading harian. Ya. Kemudian Sola, kita lihat Sola. Yuk teman-teman, aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman yang berulang. Maka itu yang belum subscribe silahkan subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan acara live ini ya. Jadi saya nggak jawab pertanyaan yang udah ditanya sebelumnya. Selamat datang Jo. Oke, untuk Sola volume penjualan mulai meningkat, jadi harga akan berlanjut turun. Ya. Akan berlanjut turun. Harusnya sih 100 akan menjadi daerah supportnya. Harta. HRTA.
HRTA ini memang di daerah support, di daerah support ya. Jadi menurut aku ini dia konsolidasi di daerah support ini. Ya perlu melihat harga emas dunianya naik nggak sih? Oh, kalau menurut aku konsolidasi sih HRTA ya. Jagain aja jangan sampai jebol supportnya aja. Enggak, Solah, enggak. Tadi dengerin. Kalau aku udah bilang ini volume jual meningkat, jangan nanya-nanya, bagus juga dipegang. Ya, teman-teman hati-hati minggu-minggu ini. Jangan takut cut loss karena pasar masih akan bisa terjadi koreksi. Ya, pasar merah tuh IHSG merah tuh masih bisa menjelang FOMC meeting minutes ya. Jadi pasang stop loss teman-teman. Oke, selanjutnya apa sih yang lain? KLBF, Kalbe Pharma. Kita lihat Kalbe Pharma. Oke, Kalbe Pharma kan udah naik lumayan. Resistennya 1600 meskipun nggak nyampe, tetapi dia mundur. Saat ini memang ada di daerah supportnya di 1440. Jagain di situ jangan sampai jebol 1440. Ya, 1440 itu jangan sampai jebol. Tetapi aku melihat karena volumenya jual agak meningkat nih. Oh ya udahlah. Mudah-mudahan ketahanlah konsolidasi di situ ya. Tapi jangan sampai kejebol di bawah 1400. Kalau kejebol di bawah 1400 mending keluar dulu. Kalau aku sih ngelihat bahwa ini berpeluang masih melanjutkan harganya retracement, mundur turun dulu. Karena memang MACD-nya sudah dead cross, momentumnya udah masuk momentum negatif. Ya, itu sih. Aku lebih cenderung kalau gua lebih suka take profit dulu, ngamanin cuannya. Ya, sambil nunggu kondisinya. Oke, itu ya yang nanya KLBF. ASSI, kita lihat ASSI, saham-saham yang jarang dibahas. Bukan ASSI kali ini, salah jawab kali. ASI, kita lihat Astra Internasional. Oke, dia udah kembali ke zona amannya, udah naik ke daerah dia. Kalau ASI ini buat trading tektokan, ya dia tuh tradingnya ranging aja. Kalau untuk membentuk keluar dari breakout dari range-nya, kemudian harganya naik-naik terus belum waktunya. Dia mainnya tektok, beli di support, jual di resisten, beli di support, jual di resisten. Dia masih nyamannya gitu untuk Astra Internasional. ASI ya. PGO udah aku jawab tadi, hati-hati. Sebaiknya amanin cuan teman-teman. Hexa. Iya ya, sahamnya ini. Hexa sebetulnya dia udah dekat resistennya di 5240 meskipun belum nyampe kelihatannya. Kalau menurut aku karena volume jualnya mulai meningkat, boleh mengambil keputusan jual bertahap. Bukan jual semuanya, jual bertahap. Jual bertahap, sebagian kita amanin cuan kita, sebagian biarin kalau seandainya dia tembus resisten di atas 5240. Jadi strateginya gitu untuk Hexa. Kecuali kalau volume jualnya meningkat pesat, dia tembus di bawah 4890, ya udah take profit semua. Kalau dia di bawah support, lu lihat mungkin nggak ada peluang buy on weakness. Tapi kalau jebol di bawah 4890 dengan volume jual signifikan, keluar aja. Oke, sebentar. Waduh, waktunya nggak kekejar ya.
Sebentar ya teman-teman. BRPT, Barito Pacific Timber. Volume. Saham ini masih didominasi oleh demand, jadi berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Ya, pasang trailing stop. Resisten pertama 1230 akan jadi ujian apakah ada aksi ambil untung nggak di daerah itu, ya. Ya, antara 1250 sampai 1300 kemungkinan ada volume jual yang mulai datang. Perlu dipantau ya untuk BRPT. Sebagian udah aku jawab nih. Adaru udah aku jawab, jadi nggak aku ulang. Oke, kita nanya. Oke, Antam kita lihat. Antam pasang trailing stop aja, pasang trailing stop. Aku nggak ngomongin untuk beli, pasang trailing stop aja. Ya, volume jualnya mulai merayap ya, volume jualnya ada distribusi barang. Mereka yang pegang barang ini, ada orang yang beli buat trading harian, nah ada yang pegang untuk jangka menengah. Mereka yang pegang jangka menengah udah mulai muncul, mereka mulai distribusi, mulai mengeluarkan barangnya, ya. Jadi aku nggak menyarankan untuk teman-teman beli di daerah 3000-an ini. Jangan tergoda meskipun dia volatile masih naik, tetapi teman-teman mulai mempertimbangkan untuk aksi ambil untung. Untuk ambil untung, pasang trailing stop kalau masih tetap mau mengendarai bandarnya, ngikutin bandarnya, nunggangin bandarnya, pasang trailing stop. Tetapi untuk beli, aku udah nggak menyarankan. Ya, aku nggak terlalu menyarankan. Meskipun dia mau naik lagi, nggak usah. Soalnya udah ada mulai buang barang di pola-pola akumulasinya, ya. PTBA, sebenarnya PTBA ini volume belinya nggak konsisten. Aku sebenarnya kurang terlalu serak. Oke lah, 2700 dia akan konsolidasi di atas 2700. Tetapi untuk naiknya, volume belinya selama ini nggak konsisten. Hari ini, transaksi kemarin juga ada volume demand mulai masuk. Tetapi yang aku nggak suka di PTBA ini nggak konsisten. Gitu, nggak konsisten. Jadi naik sedikit sehari, besoknya turun lagi gitu ya. Perlu melihat konsistensinya, ya. Yang nanya WiFi, aku ada video di akun Radar Cuan, jadi teman-teman nonton aja. Yang belum subscribe silahkan subscribe gratis, sehingga teman-teman bisa ikut acara live ini, konsultasi sahamnya nggak telat, nggak nanya saham yang udah ditanya oleh teman-teman sebelumnya. Selanjutnya adalah Ratu. Oke, Ratu ini udah mulai masuk demand. Pasang stop loss di 5.000. Jangan sampai tembus di bawah 5.800. Ratu bisa melanjutkan kenaikannya. Waduh, tinggal 5 menit lagi. Teman-teman, tinggal 5 menit lagi. Kita perlu mempersiapkan hati kita untuk fokus ke trading hari ini. Ya, thank you Joe buat kiriman kopinya, bikin seger. Kita lanjut dulu. Oh, Inet, kita lanjut Inet.
Inet saham gorengan ya. Inet ini memang ada pola-pola akumulasi. Saham ini didominasi oleh demand, bandarnya masih ada di dalam, jadi berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya. Pasang stop loss, trailing stop ya. Karena gorengan memang ada aksi ambil untung. Tetapi bandarnya, karena bandarnya masih di dalam, harusnya masih bisa harganya dinaikkan. Selanjutnya adalah DAAZ. Oke, gua kejar waktu ini buat jawab-jawab. Sebagian besar udah gua jawab ya pertanyaan teman-teman. Mungkin ada yang kelewat, mohon maaf. DAAZ. Oke. DAAZ ini memang harganya tuh, kalau menurut aku dia bergerak mendatar, konsolidasi aja nih. Mendatar gitu, karena demandnya belum terlalu kuat. Memang volume jualnya mulai turun, tapi juga demand nggak ada. Jadi pendapat gua dia mendatar aja. Kita jawab pertanyaan terakhir, Tins ya. Tins masih didominasi. Oh, besar. Oke, Tins ini memang dia berkonsolidasi. MA20 itu akan jadi supportnya sambil dia merayap naik. Secara grafik harian memang harga ini masih bisa naik, tetapi merayap naik, tepatnya merayap naik ya. Jadi dia agak berat merayap naik. Tetapi secara pola akumulasi mulai ada distribusi barang. Itu yang perlu dicermati teman-teman. Dia juga di daerah resisten gini. Ya ini di dekat-dekat resisten nih harga saat ini. Ya. Ada sebagian mereka mulai keluarin barang. Masih berpotensi naik, tapi perlu berhati-hati. Kemungkinan adalah kenaikannya mulai terbatas lah. Bahasa tepatnya kenaikannya mulai terbatas. Ya, 1250 mungkin daerah-daerah situ mungkin penjualan mulai meningkat. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi buat antusias teman-teman. Saya percaya live ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman yang dengerin aja bisa tahu, oh kira-kira saham ini masih naik, saham ini perlu hati-hati. Aku nggak bisa jawab pertanyaan teman-teman, sampai ketemu di live nanti siang ya. Happy trading, kiranya hari-hari teman-teman diberkahi dan trading teman-teman menghasilkan kemakmuran.